Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badil hadi ila bayani ma'ya rasyadi madda arbaban muha wa rasama syamsal bayani fi suduril ulam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami menyiarkan dari pesantren Al-Kifayah Riau. Pada kesempatan kali ini kami membahas tentang sifat-sifat manusia. Seluruh manusia memiliki 4 sifat dalam dirinya. Yang pertama adalah subuknya, sifat binatang buas. Yang kedua, bahimiyah, sifat binatang. Yang pertama tadi sifat binatang buas, yang kedua sifat binatang. Kemudian yang ketiga, syaitoniyah, sifat setan. Yang keempat, robbaniyah, yang bersifat ketuhanan. Keempat sifat ini ada tercampur dalam diri manusia, tercampur dalam hati manusia. Orang yang dikuasai oleh kemarahan berarti dia dominan pada subuknya, sifat binatang buas. Sifat binatang buas akan tergambar pada dirinya adawah, permusuhan. Kemudian saling menghina dan lain-lain. Kemudian yang dikuasai oleh syahwat, pada dirinya dominan sifat binatang, ya, bahaim, binatang. Ada kejahatan di situ. Kemudian ada kerakusan, tamak dan lain-lain. Kemudian sifat syaitoniyah, sifat setan. Sifat setan adalah kolaborasi daripada syahwat dan kemarahan. Ya, itu sifat setan yang di dalamnya itu nanti ada kemunafikan, ya, ada iri dan dengki dan lain-lain. Kemudian yang keempat, robbaniyah, sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan mengalahkan sifat binatang buas, mengalahkan sifat binatang, kemudian mengalahkan sifat syaitan. Orang yang selalu memiliki sifat robbaniyah, ya, pada dirinya ada dorongan kepada ilmu pengetahuan, ada dorongan kepada hikmah kebijaksanaan. Dia sangat suka kalau orang berbicara ilmu.
dia sangat bersedih kalau dia bodoh. Makanya orang yang mau belajar ke agama, orang yang mau masuk pesantren, orang yang mau kuliah, ya, orang yang mau mengaji, ada dalam dirinya ini atau kuat dalam dirinya ini Rabbaniyah, sifat ketuhanan. Kemudian dia sangat rakus kepada ilmu. Dia menjaga dirinya dari hal-hal yang merusak. Kemudian dia wara, zuhud, ya, pemurah dan lain-lain. Pada dirinya dominan sifat Rabbaniyah, ketuhanan. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi subuhiyah ini ibarat khinzir, ibarat babi. Babi itu bukan dia hina karena bulunya, bukan dia hina karena warnanya, bukan dia hina karena bentuknya dan rupanya. Babi itu hina karena rakusnya, karena lobanya, karena tamaknya. Jadi kalau ada orang yang rakus, loba dan tamak, sebenarnya dia itu babi. Maksudnya bersifat seperti babi. Itulah babi, yaitu syahwat. Ibaratkan syahwat. Kemudian anjing, wal godok, ibarat itu kemarahan. Anjing karena galak, anjing karena menggigit, bukan karena bentuknya. Anjing karena jorok, dia jorok, ya. Anjing dia mengejar orang, bukan karena warnanya, bulunya dia terhina. Jadi sifat binatang buas, sifat binatang ini sebenarnya karena dia memudaratkan, membahayakan, karena akan terjadi permusuhan kalau diteruskan sifat-sifat binatang ini. Sifat setan gabungan antara sifat binatang buas dengan sifat binatang. Gabungan antara syahwat dan godok, antara syahwat dan kemarahan. Itu sifat binatang. Setanlah yang selalu membangkitkan, membuat gejolak sifat babi. Setan jugalah yang membuat gejolak sifat anjing. Sehingga kalau orang yang bersifat seperti anjing dan babi, ya, dia sudah terasuki oleh syaitan. Dia tidak mau lagi menuruti perintah Allah. Dia akan mudah terpancing kemarahannya. Dia akan membuat makar, membuat tipu daya. Tidak terbuka pada dirinya hikmah kalau dia sudah dirasuki oleh syaitan. Berbeda dengan orang yang Rabbaniyah, orang yang bersifat dengan ketuhanan. Dia akan memunculkan kasih sayang, akan mudah menolong orang, akan cinta kepada ilmu. Dia akan berjalan ala siratil mustaqim, dengan jalan yang lurus, mengikuti Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran, mengikuti hadis. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka
orang-orang yang sudah taat kepada sifat daripada syahwat babi, dia akan kasar, dia akan tidak tahu malu, dia akan suka melakukan kemubaziran, dia akan kikir, dia akan ria, dia akan jelek, ya, berperangai jelek. Itu kalau orang yang sudah terbiasa dengan syahwat babi, akan tamak, akan rakus, akan licik, akan pendengki, dan lain-lain. Kemudian orang yang sudah taat patuh kepada sifat kemarahan anjing, ya, dia akan bersifat sembrono, ya kan? Royal, penipu, kemudian takabur, bangga terhadap dirinya, ya, melakukan kehinaan akhlak yang jelek, melakukan kejahatan-kejahatan, melakukan kezoliman-kezoliman. Kalau orang yang sudah patuh kepada sifat kemarahan anjing, dia melakukan, ya, kepalsuan, suka memukul orang, kemudian dia juga pengkhianat, termasuk pengkhianat bangsa, ya. Kalau orang yang sudah tergoda dikuasai oleh kemarahan anjing. Begitu juga sudah dikuasai oleh syahwat dan ghadab, berarti dia sudah mengikuti syaitan, ya, syaitan, dan sifat-sifat syaitan jauh dari kebenaran, jauh, ya, dia akan mudah rakus dan lain-lain. Berbeda dengan orang yang sifat robbaniyah. Orang yang bersifat robbaniyah, ketuhanan, dia suka kepada ilmu, suka kepada hikmah, keyakinan, dan menguasai hakikat-hakikat sesuatu, suka kepada hal-hal baik, ya, kuat dengan ilmunya, pandangan batinnya akan kuat, sempurna keilmuannya, beribadah kuat, dia kuasai, ya, dia kuasai syahwatnya, dia akan mulia, dia akan menjaga dirinya dari kejahatan-kejahatan, dari dosa-dosa, dia akan qanaah, dia akan zuhud, dia akan wara, dia akan takwa, dia akan mudah membantu orang, baik perangainya, dia akan malu berbuat sesuatu, dia akan suka tolong-menolong, dan dia juga akan menguasai kemarahannya. Kalau dia kuasai kemarahannya, dia akan pemberani, dia akan mulia, dia akan tenang jiwanya, dia akan sabar, dia akan rendah hatinya, dia akan kuat, dia akan pemaaf, tetap pendiriannya, dia akan murah hati, kemudian dia akan pemberani, dia akan penyayang. Itulah orang-orang yang memiliki sifat robbaniyah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh sifat yang 4 ini ada pada diri manusia. Subuniyah, binatang buas; bahimiyah, binatang; syaitoniyah, sifat setan; kemudian robbaniyah, sifat ketuhanan, terhimpun dalam hati seseorang. Mana yang lebih kuat, itulah yang tergambar pada diri seseorang itu, yang akan keluar dalam pancaran dirinya. Kalau yang tergambar yang lebih kuat dalam dirinya, dalam hatinya itu sifat robbaniyah, maka wajahnya akan cerah, ya kan? Wajahnya akan cerah, bercahaya. Kemudian karena hatinya sebagai
penasihat dalam dirinya. Ada dalam sabda Rasulullah SAW, "Man kana lahu min qalbihi wa'izun kana alaihi minallahi hafizan." Kalau sudah hatinya menjadi penasehat, maka Allah akan memeliharanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala bizikrillahi tatmainnul qulub." Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, hati ini akan tenang. Maka jaga hati kita dengan sifat-sifat rohaniah. Kita kalahkan sifat babi, kita kalahkan sifat syahwat babi, kita kalahkan sifat kemarahan anjing, kita kalahkan kedua-duanya. Maksudnya sifat syahwat babi, sifat kemarahan anjing, otomatis kita sudah mengalahkan sifat syaitan. Demikian yang bisa kami sampaikan dari pesantren Al-Kifayah Riau. Lebih dan kurang mohon maaf, semoga ada bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.